Salam Patunggilan. Bertemu lagi dalam ibadah keluarga pada saat ini, dan sekiranya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dengan keadaan baik, dan mari bersama kita mengawali ibadah pada saat ini dengan memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 13 kita nyanyikan bait 1 dan yang kedua. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita mengawali ibadah dengan kita mengambil saat teduh, dan di dalam hati pikiran kita mengatakan yang demikian. Ibadah keluarga dalam masa Prapaskah saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan, dan yang berkarya dan memberkati setiap umatnya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Sang Putra menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 158. Kita nyanyikan bait 1 dan yang kedua. Semua
Jemaat yang terkasih, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan, bersyukur ketika saat ini kami masih Engkau perbolehkan untuk berkumpul bersama dengan keluarga kami, untuk ikut serta dalam ibadah keluarga pada saat ini. Sekiranya cinta dan kasih-Mu dan roh hikmat-Mu ya Tuhan, menaungi kami semuanya, agar kami dengan sungguh mengerti, memahami, dan juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sungguh ya Tuhan, kami mohon terang-Mu agar kami semuanya dapat memahaminya. Demikian pula ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Kiranya Kau mampukan agar segala hal yang disampaikannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami pun juga menyerahkan diri kami ini sebagai manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan dosa. Ampunilah atas dosa dan kesalahan kami. Inilah Tuhan doa dan kedirian kami. Kami pasrahkan sempurna dalam terang kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan 13. Kita baca ayat yang ke-17 sampai 27. Bilangan 13 ayat 17 sampai 27 begini bunyi firman Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur." Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya." Berbahagia setiap kita yang baca, mendengarkan, dan kita yang melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwasanya kitab Bilangan bercerita tentang perjalanan umat Israel di padang gurun. Perjalanan itu menuju ke tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dalam perjalanan mereka, tentunya banyak sekali peristiwa yang dialaminya, baik suka, duka.
Dan itu semuanya menjadikan umat Israel menata diri, senantiasa menata diri menurut kehendak Allah. Demikian pula dengan bacaan kita yang saat ini kita baca bersama-sama, menceritakan bagaimana Musa menuruti perintah Allah untuk mengirim pengintai ke tanah yang akan diberikan kepada mereka. Tuhan menyuruh Musa untuk mengirim pengintai ke tanah yang akan diberikan kepada mereka. Dan perintah itu pun dilaksanakan oleh Musa dengan mengutus 12 orang yang mewakili setiap suku umat Israel. Dan mereka pun yang diutus oleh Musa berangkat ke tanah yang menjadi pemberian kepada umat Israel, yaitu tanah Kanaan. Mereka berangkat dengan membawa pesan khusus sebagai mata-mata melihat bagaimana kondisi keadaan yang ada di tanah Kanaan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepertinya tugas Musa hanya menyampaikan itu mudah. Tapi permasalahannya adalah bagaimana Musa meyakinkan ke-12 orang itu untuk melihat atau mengintai tanah Kanaan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, sepertinya tugas yang dilakukan oleh Musa merupakan hal yang sederhana. Mengumpulkan orang, 12 orang mewakili dari setiap suku, dan mereka berangkat ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikannya selama 40 hari. Dan mereka, setelah tugas mereka 40 hari selesai, mereka harus kembali lagi kepada Musa dan melaporkannya kepada Musa. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, segala sesuatu yang disampaikan oleh Musa harus bisa meyakinkan ke-12 orang itu, ke-12 utusan itu untuk berangkat dan melakukan setiap tugasnya di sana selama 40 hari. Dan itu semuanya membawa resiko. Karena Musa sendiri pun belum tahu tanah Kanaan itu seperti apa. Meskipun demikian Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita buka dan kita lihat lagi di ayat yang ke-25 sampai 27. Saya bacakan untuk kita semuanya. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu madunya, dan inilah hasilnya. Para utusan, para pengintai melakukan tugasnya Bapak, Ibu. Dan sudah 40 hari mereka pulang. Mereka membawa hasil. Dan mereka datang langsung menghadap Musa, Harun, dan umat Israel. Para pengintai menceritakan apapun yang mereka lihat. Dan sebagai bukti mereka membawa hasil bumi dari tanah Kanaan itu. Mereka sudah melakukan tugasnya dan menghasilkan sesuatu sesuai dengan perintah Musa. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih Tuhan, sama halnya dengan kita pada saat ini, kita menghayati masa Prapaskah. 40 hari kita menghayatinya. Tentunya banyak hal yang kita dengarkan mengenai Prapaskah itu. Ada perintah, ada ajakan, ada aturan-aturan yang kita dengarkan. Entah itu dari gereja kita, dari GKJW, atau ketika kita melihat YouTube, di situ ada channel-channel yang menganjurkan kita A, B, C, dan D. Tetapi pada dasarnya kita sendiri pun juga sudah dibawa dan dibimbing dari tema Prapaskah, masa Prapaskah,
yang disiapkan oleh Majelis Agung untuk kita. Temanya adalah bertirakat sebagai jalan memperbarui panggilan dan iman. Tema ini mengajak kita bersama-sama 40 hari untuk menghayati tirakat. Agar penghayatan kita akan cinta kasih Tuhan dapat memperbarui panggilan hidup kita, panggilan iman kita untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih Tuhan, seperti halnya yang dilakukan oleh utusan Musa untuk melakukan tugasnya dengan lamanya sama 40 hari. Mengintai tanah Kanaan, melakukan tugas-tugasnya dan penuh resiko. Karena di sana tidak ada orang yang mengenalnya. Dan mereka pun melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Meskipun tantangan, saya ulangi lagi, tantangan itu ada bagi mereka. Mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka pulang menyampaikan kepada Musa dan membawa hasilnya. Kita pun dapat melakukan hal yang sama dengan kita melakukan penghayatan masa Prapaskah ini selama 40 hari. Dengan keterbukaan hati kita untuk senantiasa menata diri menurut kehendak Tuhan. Dengan bertirakat tentunya. Demikian pula dalam keluarga. Mari saling mengingatkan, menguatkan, merengkuh dalam kita bertirakat. Sehingga penghayatan masa Prapaskah kita saat ini sungguh kita lakukan bersama dengan keluarga. Sehingga selepas kita bertirakat nantinya ada hal yang berbeda. Ada hal yang berbeda ketika kita melihat situasi-situasi terkini dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita bisa sungguh menjadi berkat dengan berkaca dari cinta dan kasih Tuhan yang kita rasakan di setiap nafas hidup kita. Mari kita melanjutkan tirakat dengan kita melakukan dengan sungguh dan tentunya nanti kita menghasilkan agar hidup kita menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita atas berkat dan limpah rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita, mari bersama-sama kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 161, kita nyanyikan bait 1 dan yang keempat. Suara anak
Mari bersama kita satu dalam doa syafaat. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas sapaan sabda-Mu ya Tuhan. Peristiwa yang dilakukan oleh 12 orang pengintai ke tanah Kanaan. Sekiranya kami pun dapat melakukan tugas panggilan kami sebagai umat-Mu di dalam kami menghayati masa Prapaskah saat ini. Agar kehidupan kami ya Tuhan sungguh semakin dekat kepadamu dan kami pun menghayati, bertirakat dengan sungguh. Dan pada akhirnya nanti pun kami sungguh melihat situasi di sekitar kami dengan hal yang baik, dengan cinta kasih-Mu yang senantiasa ada bagi hidup kami. Sungguh ya Tuhan kami bersyukur saat ini karena Engkau pun memberkati kami melalui segala hal yang kami lakukan, melalui pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, dan segala hal yang kami lakukan ya Tuhan. Sehingga saat ini kami sudah mengaturkan persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan sucikanlah, sehingga persembahan ini menjadi perantara pelebaran kerajaan Tuhan di dalam setiap pelayanan kasih yang ada di GKJW. Tuhan, kami pun juga memasrahkan setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, GKJW se-Jawa Timur, dan gereja Tuhan di seluruh dunia. Tuhan memberkati setiap gereja, memampukan kami sebagai gereja untuk menjadi perantara berkat, perantara damai sejahtera Tuhan. Kami pun juga pasrahkan secara khusus di GKJW, para pelayan-pelayan Tuhan dari majelis jemaat, majelis daerah, majelis agung. Sekiranya hikmat Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran senantiasa memberikan kebijaksanaan kepada kami semuanya agar berpelayanan dengan sungguh. Demikian pula setiap warga jemaat-Mu yang ikut serta dalam berpelayanan, baik sebagai anggota majelis, sebagai anggota komisi, sebagai apapun ya Tuhan. Sekiranya Engkau mampukan kami untuk berpelayanan dengan sungguh agar kehidupan kami sungguh menjadi perantara karya Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami saat ini pun juga memasrahkan saudara-saudari kami yang sedang sakit, lemah fisik dan juga dalam masa pemulihan. Terlebih ketika saudara-saudari kami saat ini berduka oleh karena masa pandemi COVID-19. Tuhan, mampukanlah kami semuanya untuk menjadi perantara kasih Tuhan, untuk merengkuh saudara-saudari kami, untuk menguatkan satu dengan yang lain. Demikian pula kami pasrahkan para medis yang tetap berjibaku sampai saat ini untuk merawat saudara-saudari kami dengan resiko tinggi untuk terpapar COVID-19. Tuhan, lindungilah saudara-saudari kami dan berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi saudara-saudari kami ini. Pemerintahan kami ya Tuhan, yang dengan sungguh mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, agar setiap keputusan yang dilakukannya dan yang diputuskannya itu semuanya untuk kami semuanya warga negara. Tuhan yang penuh kasih, sungguh saat ini kami pasrahkan setiap keluarga. Engkau memberkati dalam setiap kehidupan berkeluarganya. Engkau memberkati relasi berkeluarganya dengan suami, istri, anak-anak, dengan orang tua, dan keluarga besarnya. Tentunya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan agar kehidupan saudara-saudari ini menjadi teladan, menjadi saksi dimanapun saudara-saudari kami berada. Demikian pula untuk anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, di dalam proses studinya, dan masa depannya. Kami pasrahkan sempurna dalam terang kasih Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, saat ini pun secara khusus kami pasrahkan dan kami serahkan saudara-saudari kami yang sedang berduka, yang menderita oleh karena peperangan. Tuhan, rengkuhlah saudara-saudari kami, berikanlah penghiburan, berikanlah kekuatan. Dan tentunya kami yang ada di sini, mampukanlah kami semuanya untuk menjadi pembawa damai, untuk merengkuh saudara-saudari kami, menguatkan saudara-saudari kami untuk tetap menjadi pembawa damai. Ini ya Tuhan doa dan pasrah kami. Semua kami pasrahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama saat ini kita mengakhiri ibadah kita dengan muji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 413 kita nyanyikan bait 1 dan yang kedua. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan bersama-sama kita terima berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Yesus Kristus Sang Putra, sukacita dan pengharapan dari Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudariku mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 472 bait 1 dan yang kedua.